Abu Ubaidah bin Jarrah, lamma ra'a man taqaddama baina yadayhi, ketika dia melihat orang-orang yang didahulukan di depannya, maksudnya dari susunan nasab tadi, qala ayud'a haula'i kulluhum qabli, apakah orang-orang ini didahulukan daripadaku? Faqala anta haitsu wada'aka Allah. Umar mengatakan, engkau posisinya seperti yang Allah letakkan. Falamma ra'a jaza'ahu qal, ketika Umar melihat keterkejutan dari Abu Ubaidah bin Jarrah, qala, dia berkata, amma ala nafsi wa ahli baiti, adapun didahulukan dari diriku dan keluargaku, fa ana thayyibun nafs bi an uqaddimak, maka saya rela untuk mendahulukanmu daripadaku. Wa kallim qaumak, dan engkau silahkan berbicara kepada kaummu, yakni keluargamu. Fa inhum tabu bizalika nafsan lam amna'kahu, kalau seandainya mereka juga rela untuk diletakkan di posisi itu, maka saya tidak akan melarangmu. Wa qad idda'a Banul Harith ibn Fihr, Banul Harith yakni kabilah keturunan Al-Harith ibn Fihr ibn Malik, anna Umara qaddamahum, bahwa Umar mendahulukan mereka. Dan Abu Ubaidah ini Ibn Jarrah dari keturunan Banul Harith, Al-Harith ibn Fihr ibn Malik, karena beliau adalah Amir bin Abdullah, Amir ibn Abdullah ibn al-Jarrah ibn Hilal ibn Uhayb ibn Dabbah ibn al-Harith ibn Fihr ibn Malik ibn An-Nadhr ibn Kinanah. Jadi wa qad da'a Banul Harith ibn Fihr anna Umar qaddamahum, bahwa Umar mendahulukan mereka. Faja'alahum ba'da Bani Abdi Manaf atau ba'di Qusay, dan meletakkan posisi mereka persis setelah Bani Abdi Manaf, setelah Bani Abdi Manaf atau ba'da Bani Qusay, atau naik lagi ke atas setelah Bani Qusay. Abdul Manaf kan adalah datuk ke tiga Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib. Abdul Muttalib datuk pertamanya, Ibn Hashim ini datuk keduanya, Ibn Abdi Manaf di datuk ketiganya. Jadi Banul Haris mengklaim bahwasanya Umar meletakkan mereka setelah Bani Abdi Manaf susunannya, au ba'da Bani Qusay, atau setelah menyebutkan Bani Qusay. Qusay tadi adalah datuk Nabi yang keempat, Hashim Abdi Manaf yang ketiga, Qusay adalah datuk yang keempatnya. Jadi di atas lebih jauh lagi kalau setelah Qusay, lebih dekat lagi setelah Abdi Manaf. Faja'alahum ba'da Abdi Manaf atau ba'da Bani Qusay. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, fasa'altu an zalika ahlal ilmi min ashabihi, lalu saya menanyakan kepada orang yang berilmu di antara sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, fa'angkaruhu, maka mereka tidak mengiyakannya, artinya tidak membenarkan berita itu, bahwa Umar meletakkan mereka Banul Haris ibn Fihr ibn Malik yang merupakan datuk dari Abu Ubaidah bin Jarrah, itu datuk yang kedua, datuk yang keenam dari Abu Ubaidah bin Jarrah
radhiyallahu taala anhu. Fa ankaruh wa qalu, mereka berkata Abu Ubaidah min Bani Muharib ibn Fihr. Abu Ubaidah dari Bani Muharib ibn Fihr. Ini yang dikatakan oleh para ahli nasab yang lain. Tapi di nasab yang disebutkan pada umumnya adalah dia dari Bani Al-Haris ibn Fihr, seperti yang disebutkan di atas tadi, bahwa beliau adalah dari Bani Al-Haris ibn Fihr, karena beliau Amir bin Abdullah ibn al-Jarrah ibn Hilal ibn Uhayyib ibn Dabba ibn al-Haris ibn Fihr. Jadi bukan dari Bani Muharib ibn Fihr. Ala kulli hal, memang nasab ini sebagiannya ada ikhtilaf di apalagi yang sudah jauh-jauh itu. Tapi yang jelas nasab itu tetap sabit. Cuma ada sebagian mengurangi, ada sebagian menambah. Nah, la min Banil Haris, bukan dari Banil Haris. Wa hadhihi da'watul muqaddamatu fi ghairi mawdhi'iha li Banil Haris. Dan ini ada klaim yang diajukan bukan pada tempatnya bagi Banil Haris. La li Bani Muharib, bukan bagi Bani Muharib. Wa inna ma qaddamahu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mendahulukan Bani Al-Haris ibn Fihr ibn Malik itu adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan, bukan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Li khu'ulatin kanat lahu fihim, karena ada hubungan ibunya dari Bani Haris ibn Fihr ibn Malik, maka didahulukannya sebutan Bani Al-Haris ibn Fihr di masa Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak qira'atan alaihim, dibacakan kepadanya, artinya murid membacakan kepada guru yang meriwayatkan kitab itu. Qala akhbarana Abu Muhammad, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad, yaitu Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi. Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi qala akhbarana Yunus ibn Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Yunus ibn Abdul A'la, yang Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi Al-Misri. As-Sadafi Al-Misri. Abu Musa Al-Misri adalah salah satu dari sejawatnya Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Beliau pernah berdebat lah ya dengan Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi ini. Ya. Keesokan harinya Imam Syafi'i melihat Yunus sedang mengendarai keledainya, lalu Imam Syafi'i mendatanginya. Sambil menepuk pahanya, Imam Syafi'i mengatakan, "Ya Aba Musa, ala yahsunu bina an nabqa ikhwanan walau lam nattafiq fil mas'alah." Alangkah baiknya kita tetap bersaudara walaupun tak satu masalah pun yang kita sepakati. Artinya perbedaan pendapat secara ilmiah tidak boleh merusak tali persaudaraan Islamiyah. Nah, ini yang kadang-kadang tidak bisa nih. Berapa banyak kita lihat di lapangan, asal salah ustadz satu saja masalah, akhirnya menaji sumber masalah besar. Ya, ini baru tadi saya baca juga sebagian masyayikh kita ada perbedaan pendapat dalam satu masalah, tapi kawan-kawan tidak bisa menerima perbedaan itu. Ya, akhirnya dianggap berubah sedikit pendapat, berubah manhaj. Subhanallah. Padahal manhaj itu tidak berubah, tapi masalah-masalah furu'iyah kadang-kadang bisa saja berbeda pendapat. Maka Imam Syafi'i mengajarkan bahwasanya walaupun tak satu masalah pun kita sepakati, itu mustahil ya, itu
mustahil. Tapi andainya kita tidak satu masalah pun yang kita sepakati, kita tetap sehati. Makanya kalau tidak kan bisa nih mau perbedaan dia berdebat-debat lah. Sah? Kalau tidak kan bisa kalah berdebat, jen berdebat. Ya, dua orang kalah kena juga. Nak kata libasa. Jen kan kalah lah, imbangnya dah umur. Imbangnya dah umur kan. Draw silara, draw dah ulir. Ada memang. Kalau lapornya kalah sekali, itu mah butawi lah nak umur. Jadi ini masalah. Jadi kita tidak dewasa. Harusnya kita selalu siap salah, gitu ya, siap salah, siap kalah. Karena yang ngalah kan paling kawan kita, yang menang kawan kita, atau yang mengalahkan guru kita, berarti tetap guru kita, atau yang mengalahkan kita adalah murid kita hasil didikan kita. Sah? Jadi sebenarnya, tapi memang terjadi. Maka Imam Syafi'i sengaja mendatangi Yunus bin Abdul A'la, mana tentu ke lokoti kawan kan ya, nyopotang berdebat. Imam Syafi'i sabu dia kalau berdebat dia nyawa ulama tidak pernah kalah. Tapi kalau berdebat dia enggak kalah tahu dia. Iya, paham ya? Jadi kalau berdebat dia buang berilmu, Imam Syafi'i tidak pernah kalah. Tapi kalau berdebat dia enggak kalahnya. Jadi kalau nak kalah Imam Syafi'i kin wang enggak bangah. Nah. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Qala hadatsana Ayyub ibn Suwaid, telah menceritakan kepada kami Ayyub ibn Suwaid Ar-Ramli dhaif. Qala hadatsana Yunus, dia berkata telah menceritakan kepada kami Yunus, yakni Yunus ibn Yazid Al-Aili, Yunus ibn Yazid Al-Aili. An Ibn Shihab, dari Ibnu Shihab, yaitu Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri, dikenal dengan Az-Zuhri, dikenal dengan Ibnu Shihab. Adalah orang pertama yang mengumpulkan hadis Nabi secara besar-besaran atas perintah resmi dari pemerintah, yaitu di masa Umar bin Abdul Aziz. Kalau di masa Abu Bakar dulu, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dapat tugas mengumpulkan Al-Quran, maka Az-Zuhri di masa Umar bin Abdul Aziz mendapatkan tugas dan kemuliaan mengumpulkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu adalah patut dan wajar, karena beliau salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis, dan beliau yang paling besar di antara mereka berenam. Itu masukkan itu Az-Zuhri di Madinah, Amr bin Dinar di Makkah, Yahya bin Abi Katsir dan Qatadah bin Amr As-Sadusi di Basrah, Al-A'mash dan Abu Ishaq As-Sabi'i di Kufah. Dari mereka berenam, Az-Zuhri lah yang paling besar. Maksudnya yang paling besar ilmunya, paling besar dan paling tinggi kedudukannya. An Sa'id bin Musayyib, dari Sa'id ibn Musayyib, itu Sa'id bin Musayyib ibn Hazan Al-Qurashi Abu Muhammad Al-Madani. Ini adalah disebut dengan Sayyidut Tabi'in, Afdalut Tabi'in, A'lamut Tabi'in, yaitu tabi'in yang paling utama, Sa'id ibn Musayyib. Kalau Abu Bakar Siddiq adalah sahabat yang paling utama, sedangkan tabi'in yang paling utama adalah Sa'id ibn Musayyib. Murid sekaligus menantunya Abu Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Jubair bin Mut'im akhbarahu, bahwa Jubair ibn Mut'im ibn Adi akhbarahu, memberitahukan kepadanya, annahu jaa huwa wa Utsman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia bersama Utsman, yakni Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Naam, jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukallimanihi,
menyampaikan kepada atau berbicara kepada Nabi SAW fima qasama khumsi Khaybar li Bani Hashim wa Bani Muttalib, yaitu mempertanyakan tentang 1/5 rampasan perang yang dibagikan oleh Nabi kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Kemarin kan Umar radhiyallahu taala anhu ketika mendahulukan Bani Hashim dan Bani Muttalib, alasannya adalah hadis ini, yaitu saya lihat Nabi SAW menyamakan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ketika membagi khumus al-ghanimah, 1/5 ghanimah. Nah, tanpa menyamakan dengan yang lain. Kemarin kan Abdu Syams itu orang lain, hamba matahari, salah satu anak daripada Abdi Manaf juga, tetapi tidak diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, faqala, yani Utsman dan Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhum mengatakan, qasamta li ikhwanina Bani Hashimin wa Bani Muttalib, ya Rasulullah, engkau membagikan kepada saudara-saudara kami Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, anak daripada Abdu Manaf. Wa qarabatuna wahidah, padahal kita sama dekatnya. Karena Utsman dari Bani Abdiddar atau Abdi Syams. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW mengatakan, innama ara Bani Hashimin wa Bani Muttalibi syai'an wahidah. Saya, kata Nabi SAW, melihat bahwa Bani Hashim dan Bani Muttalib adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Dan disebutkan bahwasanya mereka ini di dalam Islam dan di masa jahiliyah senantiasa bersama-sama membantu Nabi SAW dalam berdakwah. Jadi Bani Hashim dan Bani Muttalib adalah yang paling setia membantu Nabi dalam berdakwah, walaupun mereka sebagiannya waktu itu belum masuk Islam. Apalagi di antara Bani Hashim dan Bani Muttalib ada orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Siapa contohnya? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi, dan nulis kitab ini. Qala wa haddatsani abi, dia berkata telah menceritakan kepadaku bapakku, yaitu Muhammad ibn Idris ibnul Munzir Al-Handali Abu Hatim Ar-Razi. Dia namanya dan nama ayahnya sama dengan nama Imam Asy-Syafi'i dan nama ayah Imam Asy-Syafi'i. Beda mereka adalah nama datuk. Imam Syafi'i datuknya Al-Abbas, sedangkan Abu Hatim Ar-Razi nama datuknya adalah Al-Munzir. Jadi Abu Hatim Ar-Razi Muhammad ibn Idris ibn Al-Munzir, sedangkan Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn Al-Abbas. Nah, qala hadatsana Abu Tahir, telah menceritakan kepada kami Abu Tahir. Abu Tahir adalah anaknya atau ibnu binti Syafi'i. Qala hadatsana Syafi'i, telah menceritakan kepada kami Asy-Syafi'i rahimahullah taala, Imam Asy-Syafi'i. Qala hadatsani Muhammad ibn Ali, telah menceritakan kepada Muhammad ibn Ali. Nah, qala sami'tu Zaid bin Ali bin Al-Husain, saya mendengar Zaid bin Ali bin Husain, Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib,
Yaqul berkata, ini sanadnya dari jalur alul bait. Nah, Muhammad bin Ali meriwayatkan daripada, dia kan Muhammad ibn Ali ibn Zaid ibn Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Talib. Jadi sami'tu Zaid bin Ali, itu Zaid bin Ali bin Husain adalah yang disebut dengan Zainul Abidin. Zainul Abidin. Jadi Zainul Abidin itu ada gelar, bukan nama. Yaqul, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, masuk waktu tadi. Ayo kita dengar azan dulu. Allahumma rabbana wassalatu. Baik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama banu Hashim wa banul Muttalib syai'un wahid. Sesungguhnya Bani Hashim dan Bani Muttalib adalah satu kesatuan. Hakadha. Lalu Nabi menggenggamkan kedua tangannya,
lam yufariquna fi jahiliyatin wala Islam. Mereka tak pernah meninggalkan kami baik di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Jadi ketika Nabi SAW diboikot oleh orang Quraisy, kan ada surat resminya ya, bahwa Bani Hashim dan Bani Muttalib diboikot, tidak boleh diberikan pasokan air, tidak boleh diberi pasokan obat, tidak boleh saling menikahi, semuanya diboikot secara ekonomi. Ya, seperti yang dilakukan sekarang oleh Yahudi terhadap saudara-saudara kita di Gaza. Semoga Allah selamatkan mereka. Jadi di masa itu Bani Hashim, Bani Muttalib setia ikut bersama Nabi SAW menanggung derita itu. Tidak tanggung-tanggung 3 tahun sampai mereka makan daun, makan, pokoknya tidak ada makanan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Maka Nabi menghargai perjuangan itu setelah Islam. Jadi Bani Hashim dan Bani Muttalib syai'un wahid, tidak pernah berpisah. Sedangkan yang lain tidak. Ada yang tidak seperti Bani Hashim dan Bani Muttalib. Lam yufariquna fi jahiliyatin wala Islam. Mereka tak pernah meninggalkan kami baik di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Fa'atahum Rasulullah SAW sahma zawil qurba. Lalu mereka diberi oleh Nabi SAW bagian daripada zawil qurba. Karena harta peninggalan, harta rampasan perang itu dibagi 5, 1/5 adalah untuk lillah wali rasulihi walizil qurba dan seterusnya. Maka Nabi SAW memberikan mereka bagian dari situ. Duna Bani Abdi Syams wa Bani Naufal. Dan sedangkan Bani Abdi Syams, keturunan Abu Syams, dan juga keturunan Naufal, yang dua-duanya adalah anak daripada Muttalib dengan Hashim, anak dari Abdi Manaf. Abdi Manaf datuk ke 4 Nabi SAW. Nah, Abdu Syamsin dan dan Naufal dua-duanya juga anak dari Abdi Manaf. Cuman Naufal beda beda ibu dengan Hashim, Abdul Syam dan Al-Muttalib. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala Ibnu Ishaq Abdul Syams wa Hashimun wal Muttalib ikhwatun li Abdul Syams, Hashim dan Al-Muttalib saudara seibu dan seayah tentunya, karena ayah mereka adalah Abdu Manaf. Artinya ibunya yang bertiga ini sama. Siapa tadi? Hashim, Al-Muttalib dan Abdu Syams. Ibu mereka adalah Atikah binti Murrah. Wa kana Naufal akhahum li abihim. Sedangkan Naufal itu adalah saudara mereka sebapak dari ibu yang lain. Jadi sayanya Naufal. Nah, yang seayah seibu Abdu Syams, tetapi tidak diberi bagian oleh Nabi SAW bagian zawil qurba. Apa sebab? Karena mereka tidak membantu dakwah Nabi SAW, baik mereka di masa belum masuk Islam, masa jahiliyah, maupun setelah masuk Islam, itu lain hal. Jadi sedangkan Bani Hashim enggak, dari awal setia. Bani Muttalib dari awal setia. Maka diberikan oleh Nabi SAW bagian daripada al-qurbah. Makanya kesetiaan, berkeimanan
menentukan dapat atau tidak bagian tadi. Sedangkan Bani Abdi Syams dan Bani Naufal tidak diberikan oleh Nabi alaihissalam saham atau bagian daripada rampasan perang yang 1/5 itu. Alasan Nabi itu karena Bani Hashim, Bani Muttalib tidak pernah terpisah baik dalam Islam maupun di luar maupun di masa jahiliyah, tetap mendukung dan melindungi Nabi alaihissalatu wassalam. Padahal mereka tidak ikut agama Nabi di awal itu. Mereka tidak ikut agama Nabi, tapi ikut diboikot oleh orang Quraisy karena mereka membela. Walaupun dasarnya adalah kesukuan. Apapun alasannya, tapi tetap jasa kebaikan waktu itu. Cuman mereka tidak dapat pahala kecuali setelah masuk Islam. Dan di masa Islam juga mereka juga tidak pernah mundur, tidak pernah kendor untuk memberikan dukungan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, imam kita Asy-Syafi'i masuk Ahlul Bait atau tidak? Dari Bani Al-Muttalib. Maka Imam Syafi'i adalah Al-Muttalibi. Dan beliau adalah satu-satunya dari imam yang 4 yang merupakan Ahlul Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan yang mulia. Keturunan yang mulia dari Bani Al-Muttalib. Orang sering menyebutnya, kalau ahli nasab menyebutnya Ibnu Ammi Rasulullah SAW, anak paman Rasulullah SAW, karena dari jalur, bukan dari jalur Hashim, tapi dari jalur Al-Muttalib. Al-Muttalib dengan Hashim adik-beradik, maka disebutlah anak paman Nabi alaihissalatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian selesai bab tentang adabus Syafi'i rahimahullah taala, atau bab bab mazukira, bab qaul Syafi'i, bab ma rawa Ahmad ibn Hanbal an Syafi'i min al-athari wal masail, bab yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Asy-Syafi'i berupa asar dan masalah-masalah fikih. Walhamdulillah, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah untuk membuktikan bahwa Ahmad pernah berguru pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia itu dibuktikan dengan riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Hatim melalui jalur Ahmad dari Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi taala alaihi. Baik, demikian kita cukup oleh sampai sini ya. Nah, tuh. Datuk pertamanya yaitu Abdul Muttalib. Iya. Diatenya Hashim. Iya, diatenya Abdul Manaf, diatenya Qusay, diatenya Kilab. Nah, tahu lah. Nah, dan seterusnya sampai Ismail. Nah, dan apa lagi itu? Nah, iya, alhamdulillah. Tengah ngaji bingung, tambah ngaji tambah bingung. Nah, kini lah agak jolek ya. Iya tuh. Iya ya. Alhamdulillah, itu makanya lah nampak tahun-tahun temaram ya. Antara tanggung, ulang balik tak masalah. Jadi Nabi kita, ya Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Abdullah adalah anak dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu bukan namanya, tapi julukannya. Nama aslinya adalah Syaibah. Kisahnya, Hashim kan menikah dengan seorang wanita di Bani Najjar di Madinah.
Dan ketika ibundanya Hashim meninggal, siapa tadi ibunya? Atikah meninggal, maka dijemput oleh saudara laki-lakinya Al-Muttalib. Siapa yang dijemput? Abdul Muttalib tadi, Syaibah. Ketika masuk Mekah, dia duduk di belakang pamannya Al-Muttalib. Itu boncengan di atas ontanya. Karena orang Mekah selama ini belum mengetahui anak Hashim ini, yaitu Syaibah ini, orang mengira itu adalah hamba sahaya dari Al-Muttalib. Maka mereka panggil Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, hamba Al-Muttalib. Akhirnya melekat itu nama sampai mati itu nama tersabui. Sampai ke awak pun disabui Abdul Muttalib. Sehingga banyak lo awak bernama Abdul Muttalib. Nah, kan ya? Kan banyak awak bernama Abdul Muttalib. Pada nama aslinya Syaibah. Nah, Abdul Muttalib adalah datuk pertama Nabi SAW. Kemudian Abdul Muttalib ini ayahnya Hashim. Hashim ayahnya adalah Abdu Manaf. Abdu Manaf juga ayahnya adalah Qusay. Dan Qusay ini adalah datuk Nabi yang salah satu dari datuk Nabi yang paling terkenal juga. Karena memang prestasi dan kerjanya yang luar biasa di Makkah waktu itu. Disebutlah Bani Qusay itu adalah orang-orang terpandang di Mekah. Termasuk yang paling terpandang diantaranya adalah Hashim. Ya Allah menghendaki, karena memilih Nabi SAW dari nasab yang terpilih. Nah, di nasab yang terpilih. Nabi dari seluruh Bani Hashim dipilihlah Sayyiduna Muhammad SAW dengan segala keistimewaan dan kesempurnaan yang Allah berikan. Banyak kekhususan Nabi SAW yang diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Ya, di antaranya adalah masalah khumus tadi, dihalalkan baginya ghanimah. Sedangkan umat sebelumnya atau rasul-rasul sebelumnya tidak dihalalkan untuk mengambil ghanimah. Di masa rasul-rasul dulu mereka berjihad, lalu mereka menang, rampasan itu dikumpul, lalu Allah kirim api dari langit untuk membakarnya. Tapi kalau seandainya ada yang mencuri sebelum dibagi, maka api tidak akan turun. Maka harus diperiksa siapa yang mencuri, walaupun hanya seutas tali. Ya, rupanya seutas tali, mencuri ghanimah itu termasuk dosa besar. Masuk dosa besar walaupun hanya seutas tali. Oleh sebab itu, maka tidak dibolehkan untuk mencuri. Ini kadang awak tu kalau babang musamu dia banyak nih hilang. Iya. Dulu kan banyak hilang kaki kabau. Banyak hilang kulit kabau. Saja kulit tu. Ni banyak orang tak nak ni rumah. Selutang lah Tok Den. Kau harga itu kan. Tak apa dah je. Tok jual. Tak salah. Tapi jadi jual korban sebelum dibagi. Fahamnya? Kalau lah sampai ke yang menerima nak dijualnya boleh. Faham tu ya? Lah dapat bagian dan kulit tu adalah saudaranya. Tak apa. Tu sudah tu nak dijual tu urusan ini lah bagian ini. Tapi kalau masih bagian Allah Ta'ala pun bagi, tak boleh dijual pula. Upaya tak boleh. Jelas? Nah, tapi kalau tak dihitung sebagai upah, sudah itu nak dijual, nak dibuat kerupuk jangit, dijual kerupuk jangit ke awak lihat dah. Awak tukang bayinya, jual ke awak kerupuk jangit, tak masalah. Iya. Ini nemo korban di awak kan? Sudah itu buat kerupuk jangit dah. Awak boleh lah. Kayaknya tak masalah. Nah, yang tak boleh menjual dan berkorban tak boleh jual. Jalannya, dan orang bekerja tak boleh nemo bagian daripada upah di situ. Makanya alamat tu nemo ni tak. Lawak dia
nemo. Sudah itu bisa juga. Walhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan besok kita sambung kembali tentang manaqib Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi taala alaihi. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.